Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di ruang terbuka di samping menara, Lei Yus dan Wen Zong berdiri berdampingan, diam-diam menyaksikan pemandangan di depannya. Rekan Lei, seberapa percaya diri Anda dengan metode ini? Bibir Wen Zong bergerak sedikit saat dia mentransmisikan suaranya. Kalaupun tidak 99%, minimal 60% sampai 70%. Selain itu, untuk mendapatkan Lamp of Time, meski hanya ada 10% peluang, saya harus mencobanya. Bukankah begitu, rekan Taois Wen? Mata Lei Yus berkilat saat dia mengirimkan suaranya kembali. Dikatakan bahwa Lamp of Time adalah harta abadi yang Dewa Abadi Tai Sui habiskan seumur hidup untuk disempurnakan. Aku ingin tahu harta macam apa itu. Wajah Wen Zong juga penuh antisipasi. Ngomong-ngomong, wakil pemimpin Sekte Lei, cintamu pada Sulikian adalah urusanmu sendiri. Namun, lampu waktu mengalir ini menyangkut perkembangan Sekte Pedang Surgawi kita di masa depan. Sebaiknya jangan biarkan perasaan pribadimu memengaruhi hal-hal penting. Wen Zong memandang Lei Yus dan berbicara perlahan, sepertinya dengan makna yang dalam. Jangan khawatir, karena saya adalah wakil pemimpin sekte, saya tentu tahu apa yang harus dilakukan. Lei Yus sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh. Itu bagus. Wajah Wen Zong rileks. Dengan bantuan hampir 100 orang, pola formasi di tanah terukir dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dua desain roh yang sangat besar, satu hitam dan satu putih, telah diukir di depan menara abu-abu raksasa. Kedua desain roh saling berkoordinasi, menghadirkan situasi yin dan yang. Ini adalah Han Li bercampur di kerumunan, melihat desain roh di depannya. Matanya berkilat, dan dia segera menghubungi Weeping Soul Beast dan Child of Essence Flame. Setelah beberapa napas, tubuhnya memancarkan campuran aura panas dan dingin. Semuanya, ini adalah desain roh kembar yang dirancang oleh pemimpin aliansi untuk mendobrak batasan menara raksasa. Setiap desain roh membutuhkan 50 rekan Taois untuk diaktifkan. Selanjutnya, saya akan memilih daftar nama. Mereka yang dipanggil, melangkah maju, Wen Zong berkata dengan keras saat dia terbang ke udara. Saat ini, ada sekitar 1000 orang berkumpul di depan menara. Ada keributan, tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mereka hanya berdoa dalam hati agar tidak dipanggil. Siapapun bisa melihat betapa menakutkannya pembatasan di luar menara itu. Untuk memecahkannya pasti akan sangat berbahaya. Wen Zong melihat ekspresi orang banyak. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Dia diam-diam mencibir dan segera mulai memanggil nama. Kamu. Setiap kali dia menunjuk seseorang, seberkas cahaya putih akan keluar dari tangannya dan mendarat di tubuh orang itu, bertahan lama. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 100 kultivator dari aliansi dipilih. Meskipun mereka tidak mau, tetapi tetap keluar. Basis kultivasi dari 100 orang ini bervariasi. Beberapa adalah dewa primordial, beberapa dewa emas, dan beberapa bahkan dewa sejati. Namun, orang-orang ini semua memiliki karakteristik khusus, dan itu adalah bahwa mereka semua mengolah metode kultivasi yang ekstrim atau yin ekstrim. Itu benar-benar formasi kembar yin-yang, mata Han Li berkilat saat dia bergumam. Jika itu adalah hari biasa, akan baik-baik saja mengambil risiko untuk mengaktifkan arai untuk mendapatkan harta karun itu. Namun, dia sedang diawasi secara rahasia saat ini, jadi dia tidak bisa memasuki formasi apapun yang terjadi. Karena itu, dia menggunakan teknik rahasia untuk mentransfer sebagian dari energi vital Weeping Soul Beast dan Child Flame ke dalam tubuhnya sendiri, menciptakan aura campuran. Meskipun Han Li telah melakukan perjalanan dengan Yu Kuohai dan yang lainnya selama beberapa hari, dia tidak secara jelas mengungkap metode kultivasinya. Sekarang auranya telah sedikit berubah,
hal itu tidak menimbulkan kecurigaan ketiganya. Di sisi lain kerumunan, Lan bersaudara sama-sama berkultivasi dalam teknik atribut yin. Meskipun mereka berdua menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikan kultivasinya, aura mereka tidak dapat berubah terlalu banyak. Dengan demikian, mereka juga terpilih sebagai salah satu dari 50 orang dengan atribut yin. Mungkin mereka tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, jadi mereka berdua hanya bisa menurut dengan patuh. Betapa sialnya, Lan Yan duduk di sebuah simpul dalam barisan hitam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh secara telepati. Itu hanya mengaktifkan formasi. Bertahanlah sebentar, tetapi kamu harus berhati-hati untuk tidak mengekspos basis kultivasimu yang sebenarnya, jawab Lan Yuanzi secara telepati. Aku tahu, jangan khawatir, kakak, formasi level ini bukanlah apa-apa. Lan Yan mengangguk dan berjanji. Bolehkah saya bertanya, Senior Wen, apakah ada bahaya mengaktifkan formasi kembar untuk melanggar batasan? Seorang pria parubaya berjubah hitam di sebelah Lan Yan bertanya dengan gugup. Wen Zong meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana mungkin tidak ada bahaya dalam menjelajahi gudang harta karun? Jika kamu begitu takut akan bahaya, mengapa kamu masuk sejak awal? Wajah pria parubaya berjubah hitam itu memerah dan dia buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani mengatakan apapun. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Melanggar batasan di luar menara menggunakan formasi untuk menghancurkan formasi. Meskipun ada beberapa bahaya, seharusnya tidak terlalu besar jika tidak ada kecelakaan. Selanjutnya, setiap orang yang berpartisipasi dalam melanggar batasan akan diberi hadiah oleh aliansi. Anda tidak akan bekerja untuk apa-apa. Wen Zong memandang yang lain untuk menghibur. Mendengar ini, ekspresi orang-orang dalam formasi sedikit mereda. Mari kita mulai. Lei Yus duduk di udara di atas dua formasi dan berkata dengan acuh tak acuh. Kedua formasi di tanah segera mulai aktif, masing-masing bersinar dengan cahaya hitam putih yang terang. Setiap orang dalam formasi merasakan tubuh mereka menjadi berat karena diselimuti oleh batasan yang kuat, tidak dapat bergerak. Pada saat yang sama, formasi di bawah mereka melepaskan kekuatan melahap, dengan cepat menyedot ki spiritual surgawi di tubuh mereka. Hati setiap orang dalam formasi bergetar, tetapi mereka segera menemukan bahwa selain ki spiritual surgawi yang tersedot, tidak ada kelainan lain. Lei Yus dengan hati-hati melihat pengoperasian dua formasi di tanah. Melihat semuanya berjalan lancar, dia sedikit mengangguk, lalu menyatukan kedua tangannya untuk memisahkannya. Formasi mantra hitam dan putih menyala, dan suara siulan tajam terdengar saat serangkaian pita cahaya hitam dan putih setebal lengan terbang keluar dari dua formasi mantra. Jumlah mereka lebih dari 100, dan mereka semua terbang menuju gerbang batu pagoda abu-abu raksasa. Pembatasan petir di pintu batu sepertinya telah merasakan ancaman dan tiba-tiba bersinar terang. Petir tebal abu-abu tua muncul, masing-masing memancarkan fluktuasi samar dari kekuatan hukum, lalu menebas pita cahaya hitam dan putih. Pita cahaya hitam dan putih langsung terkoyak seperti kertas. Di antara kerumunan, murid Han Li menyusut saat dia bergumam, petir yin yang sangat kuat. Kekuatan hukum yang dipancarkan oleh petir yin ini adalah kebalikan dari hukum petir di pedang hangat awan bambu miliknya. Hukum petir dalam pedang hangat awan bambunya telah mewarisi karakteristik petir iblis, tetapi petir hitam ini adalah kebalikannya, memancarkan yin qi yang kuat. Jika dia punya kesempatan, dia ingin mempelajari petir yin ini. Lei Yus tidak bereaksi terhadap ini, seolah-olah dia sudah mengharapkan ini. Dia menggumamkan mantra dan dengan cepat membentuk segel tangan. Formasi hitam dan putih di tanah tiba-tiba menjadi cerah lebih dari 10 kali lipat, membentuk ratusan pilar cahaya hitam dan putih yang tingginya ribuan kaki. Aura yin dan yang melonjak terpancar dari dua pilar cahaya. Lei Yus membentuk segel tangan, dan dua bendera besar,
satu hitam dan satu putih, terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di atas kepalanya. Bendera putih disulam dengan gambar matahari, sedangkan bendera hitam disulam dengan gambar bulan. Kedua bendera memancarkan fluktuasi energi spiritual dan kekuatan hukum yang mencengangkan. Jelas bahwa itu adalah artefak abadi berkualitas tinggi. Dia mengangkat tangannya, dan bendera hitam putih mulai berputar di udara. Pilar cahaya hitam dan putih dipengaruhi oleh bendera hitam dan putih, dan mereka mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat, membentuk angin puyuh hitam dan putih yang jauh lebih besar. Angin puyuh bersinar dengan cahaya hitam dan putih yang menyilaukan, dan semburan fluktuasi hukum yang kuat meledak. Pergi. Lei Yus membentuk segel tangan, dan mendorong keluar. Angin puyuh hitam dan putih segera menekan ke depan, menelan bagian bawah pagoda abu-abu, dan berputar dengan cepat. Petir hitam keabu-abuan di sekitar pagoda abu-abu berkembang lagi, dan itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Petir hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya muncul, menghantam angin puyuh hitam dan putih, dan suara logam yang bergesekan dengan logam terdengar. Di atas gerbang batu, khususnya, sambaran petir hitam keabu-abuan yang menyerupai wirem meledak, menghancurkan kehampaan di belakang mereka. Namun, angin puyuh hitam dan putih tidak serapuh pita cahaya hitam dan putih dari sebelumnya. Tidak hanya tidak terkoyak, tapi juga berputar dengan cepat, menyedot petir hitam keabu-abuan. Petir hitam keabu-abuan seperti ikan yang jatuh ke jaring, dan tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak bisa melarikan diri. Kerumunan kultivator langsung bersorak saat melihat ini. Arai Dharma hitam dan putih tiba-tiba melepaskan kekuatannya, dan kekuatan spiritual surgawi orang-orang di dalam arai Dharma segera menyembur keluar seperti gelombang pasang. Bahkan ada baut kekuatan petir iblis yin yang ditransmisikan melalui udara, dan semua orang di dalam Dharma arai mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Lan Yan mengerutkan kening, dan dia hanya merasakan baut kekuatan petir iblis yin ditransmisikan melalui udara ke dalam tubuhnya. Seolah-olah serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya menggigit meridian Qi-nya, dan itu sangat menyakitkan. Namun, kultivasinya sangat dalam, dan dia masih bisa menahannya, tetapi diam-diam dia mengutuk di dalam hatinya. Di pinggiran kerumunan, Han Li melihat ke 100 pembudidaya di dalam Dharma Arai, dan cahaya redup melintas di matanya. Dia juga diam-diam melepaskan indera ilahinya. Meskipun tidak baik mencurigai rekan-rekannya yang bekerja keras untuk mengendalikan arai Dharma, itu adalah kesempatan langka. Jika orang-orang yang melacaknya ada di dalam arai Dharma, sekarang adalah waktu terbaik untuk menyelidikinya. Di udara, Lei Yus dengan cepat membentuk segel tangan dengan kedua tangan, dan angin puyuh hitam dan putih berputar dengan cepat dan perlahan naik. Petir yang tersedot ke dalam angin puyuh juga terbawa, dan pola petir di permukaan pagoda yang tersapu angin puyuh meredup, dan tidak lagi meledak dengan petir hitam keabu-abuan. Tampaknya kekuatan guntur yin di permukaan juga telah diambil. Dalam waktu singkat, angin puyuh hitam dan putih naik lebih dari 100 kaki dan berhenti. Meskipun itu hanya waktu yang singkat, bagi 100 orang di Dharma Arai di lapangan, itu sangat lama. Beberapa orang dengan kultivasi rendah telah menyedot Yuan Li mereka, dan mereka jatuh ke tanah dengan darah mengalir keluar dari lubang mereka. Namun, pada saat ini, sebagian besar orang di sekitar bertahan dengan getir, dan mereka bahkan tidak bisa menjaga diri sendiri. Secara alami, mereka tidak akan peduli dengan hidup dan mati orang-orang di sekitarnya. Adapun orang-orang di pinggiran, semua memiliki ekspresi yang berbeda. Banyak orang diam-diam senang bahwa mereka tidak dipilih untuk memasuki formasi Dharma, tetapi pandangan lebih banyak orang tertuju ke arah pagoda abu-abu raksasa. Karena semakin banyak petir hitam keabu-abuan muncul dari formasi Dharma di atas pagoda abu-abu raksasa, itu dengan marah menghantam angin puyuh hitam dan putih,
seolah-olah itu benar-benar marah oleh orang-orang yang menghancurkan Dharma Arai dengan paksa. Meskipun angin puyuh hitam dan putih masih berputar dengan cepat, menghalangi semua petir yang menyambar, itu jelas jauh lebih lambat dari sebelumnya. Di bawah angin puyuh, pintu batu pagoda raksasa juga muncul, dan petir hitam keabu-abuan di atasnya menghilang tanpa jejak. Hanya selapis tipis cahaya kristal yang tersisa, masih menyelimuti pintu batu itu. Lapisan cahaya kristal ini sangat mirip dengan arai dharma transparan di pintu masuk alam mistik, dan terlihat lebih tebal. Ekspresi Lei Yus menjadi gelap ketika dia melihat ini. Dia mengertakkan gigi dan segera terbang keluar. Dia muncul di depan pintu batu dalam sekejap dan menekankan kedua tangannya ke layar cahaya. 108 jarum terbang emas ditembakkan dari tubuhnya. Ujung setiap jarum diukir dengan naga emas seperti manusia hidup yang mengelilingi jarum. Sisik dan cakarnya jelas, serta kepala dan ekornya berbeda. Seolah-olah ingin terbang ke awan. Itu adalah karya seni yang luar biasa. Saat cahaya keemasan menyala, semua 108 jarum terbang menembus layar cahaya kristal, menyematkan hampir setengahnya. Jarum pemotong emas abadi. Seseorang di kerumunan di kejauhan berseru. Lei Yus meneriakkan. Jarum terbang emas bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dan bergetar dengan cepat. Layar lampu kristal bergetar dan bersinar dengan cahaya kristal yang menyilaukan. Itu bahkan mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga seolah-olah ribuan pedang berbenturan. Merusak. Jejak penyesalan muncul di mata Lei Yus. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menjadi bertekad. Dia membuat segel tangan dan berteriak. 108 jarum emas bersinar terang lagi. Dengan deru, semuanya memasuki layar cahaya kristal dan meledak di dalamnya. Serangkaian ledakan keras terdengar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar lampu kristal. Kemudian, itu hancur dan berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu mengungkapkan pintu batu hitam kehijauan di dalamnya. Tidak ada lagi halangan apapun. Ekspresi Lei Yus santai. Kerumunan kultivator yang menonton dari jauh bersorak lagi. Para kultivator dalam formasi di tanah juga menghela nafas lega saat melihat ini. Namun, pada saat ini, pola petir di atas menara raksasa itu tiba-tiba menyala dan menyala dengan liar. Kemudian, petir hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Baik dalam kekuatan atau kuantitas, mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka menyapu ke segala arah dalam bentuk kipas. Angin puyuh hitam dan putih sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Itu mudah terkoyak oleh petir abu-abu ini. Bendera hitam dan putih jatuh dari angin puyuh yang tersebar. Mereka telah pecah menjadi beberapa bagian dan tidak lagi memiliki spiritualitas apapun. Petir abu-abu yang tak terhitung jumlahnya memecah angin puyuh hitam dan putih dan terus jatuh seperti tetesan hujan, menutupi langit dan menutupi bumi. Ekspresi Lei Yus berubah drastis. Tubuhnya bergoyang dan dia langsung mundur puluhan mil jauhnya. Kerumunan yang di depan menara juga mundur karena terkejut. Han Li juga bercampur dengan mereka dan melayang kembali. Faktanya, dia telah menemukan ketidaknormalan menara raksasa lebih awal dari yang lain, tetapi dia tidak segera mundur. Sebaliknya, dia menunggu beberapa saat untuk menghindari menarik perhatian. Meskipun kelompok di depan pagoda agak jauh dari pagoda raksasa, reaksi mereka cukup cepat. Namun, masih ada beberapa orang yang terlalu dekat dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tubuh mereka langsung meledak dan Nas Chen Soul-nya tidak bisa melarikan diri. Adapun 100 orang dalam formasi mantra di tanah, mereka masih terjebak dalam formasi mantra dan tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Mereka ditelan oleh sambaran petir hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya. Busur petir yang mempesona berkedip-kedip, membentuk lautan petir abu-abu gelap. Hukum guntur dan petir yang menakutkan melonjak di dalamnya. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan petir abu-abu gelap, baik itu pohon atau batu,
langsung dimusnahkan. Jeritan melengking bergema dari dalam lautan petir, dan kemudian mereka segera lenyap. Han Li menghela nafas dalam hatinya saat melihat pemandangan ini, dan dia langsung waspada terhadap menara waktu ini. Pembatasan di luar saja sudah sangat berbahaya, jadi tidak perlu menyebutkan situasi di dalam. Namun, pada saat ini, matanya tiba-tiba menyipit, dan dia samar-samar melihat kilatan cahaya biru di lautan petir. Setelah itu, ledakan yang menghancurkan bumi datang dari dalam lautan petir, dan sejumlah besar cahaya putih yang menyilaukan meledak, berbentuk setengah bulan. Cahaya itu begitu menyilaukan sehingga merobek lubang di lautan petir. Suara, swoosh, tak henti-hentinya terdengar, dan lebih dari selusin sinar terbang keluar dari lautan petir seperti meteor ke zona aman di luar. Orang-orang ini adalah yang terbaik di antara orang-orang yang telah memasuki barisan sebelumnya. Ada 3 kultivator ranah Dewa Tai, dan sisanya adalah Dewa Emas Puncak dan Dewa Emas Akhir. Lebih dari selusin orang semuanya dalam kondisi baik. Pakaian mereka compang camping, dan tubuh mereka dipenuhi bekas luka dan hangus hitam. Beberapa bahkan kehilangan tangan dan kaki, terlihat sengsara. Lautan petir abu-abu melintas beberapa kali, dan segera hanyut. Tanahnya hangus hitam, dan lapisannya telah terkikis. Orang-orang di dalam semuanya telah menghilang, dan hanya beberapa pecahan senjata abadi dan harta sihir yang tertinggal. Melihat pemandangan ini, meski semua orang sudah siap mental, ekspresi mereka tetap jelek. Lei Yus, Wenzong, bukankah kalian berdua mengatakan bahwa tidak terlalu berbahaya untuk melanggar larangan? Apa yang sedang terjadi sekarang? Di antara selusin orang, seorang pria parubaya berjubah putih Tao keluar dari kerumunan, dan menatap Lei Yus dan Wenzong, dan bertanya dengan dingin. Senjata peri bulan putih melayang di depan pria parubaya itu, tetapi cahayanya redup, dan telah kehilangan sebagian besar spiritualitasnya. Orang ini adalah penguasa dojo Lingmun, Taois Tian Yue, dan kultivasinya telah mencapai ranah Dewa Tai menengah. Dia adalah yang tertinggi di antara selusin orang, dan sebelumnya terpilih sebagai salah satu dari 100 orang. Bukan hanya dia, tetapi Lingmun Dojo mahir dalam teknik ekstrim Yin. Selain Taois Tian Yue, sebagian besar orang yang telah memasuki barisan juga telah memasuki formasi kembar. Sekarang semuanya telah dimusnahkan, bagaimana mungkin dia tidak marah? Orang lain yang cukup beruntung untuk melarikan diri juga memelototi Lei Yus dan Wenzong. Dan orang-orang dari aliansi juga memandang Lei Yus dan Wenzong, dan hampir setengah dari mereka tampak marah. Ada juga seseorang dari Sekte Tiansui yang telah memasuki formasi kembar, tetapi dia tidak binasa dan melarikan diri. Oleh karena itu, Su Miaqian dan Jin Liu tidak menanyainya, dan hanya berdiri diam di samping. Semuanya, tolong tenangkan amarahmu. Masalah ini juga telah melebihi harapanku. Awalnya aku berpikir bahwa setelah melanggar batasan pada pintu batu, formasi petir 1000 yin di menara juga akan bubar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi. Ekspresi Lei Yus sedikit menggelap saat menjelaskan. Taois Tian Yue mendengar ini dan mendengus dingin, tapi kemarahan di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Semuanya, tragedi seperti itu telah terjadi, dan pemimpin aliansi serta saya sangat tertekan. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, memasuki Holy Abode dan menjelajahi dunia rahasia sudah sangat berisiko, dan tidak ada yang tahu kapan atau di mana kita akan mati. Hidup dan mati semuanya ada di tangan langit. Terlebih lagi, untuk melanggar larangan di luar menara, pemimpin aliansi telah menghancurkan 2 harta pribadinya, dan menderita kerugian besar. Wenzong, yang berdiri di samping Lei Yus, melangkah maju dan berkata perlahan. Itu benar, kejadian seperti itu adalah kecelakaan, dan tidak dapat disalahkan pada satu orang saja.
Pemimpin aliansi juga menghabiskan begitu banyak upaya untuk melanggar larangan agar kita semua dapat memasuki menara waktu untuk mencari harta karun. Jika bukan karena ini, korban akan lebih parah. Semuanya, harap tenang, Jin Liu terbatuk ringan dan berkata. Adapun mereka yang sayangnya meninggal, aliansi akan memberikan kompensasi setelah menjelajahi kediaman abadi. Jangan khawatir, semuanya, kata Wenzong lagi. Dengan Sekte Tianshui dan Sekte Pedang Surgawi mengatakan demikian, wajah Taois Tian Yue menjadi gelap. Dia mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya, dan berjalan pergi. Yang lainnya terintimidasi oleh kekuatan kedua sekte tersebut, dan tidak berani mengatakan apapun. Han Li berdiri di tengah kerumunan, tetapi tidak memperhatikan perselisihan itu. Dia melirik selusin orang yang baru saja terbang, dan melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di sana dengan tenang. Mereka adalah Lan bersaudara. Orang lain mungkin tidak menyadari perubahan drastis barusan, tetapi indera spiritualnya sangat kuat, dan dia dapat dengan jelas merasakan tekanan spiritual yang luar biasa kuat di lautan petir. Tampaknya itu adalah seni bela diri berbasis air, dan tidak lebih lemah darinya. Tekanan spiritual inilah yang benar-benar menghancurkan lautan petir, dan bukan harta abadi roda bulan purnama Taois Tian Yue. Dari tekanan spiritual, kedua orang ini, mereka sangat tertutup, dan identitas mereka jelas tidak biasa. Lihatlah pakaian mereka, dan mereka mengolah seni bela diri berbasis air, dan mereka ada dua. Mungkinkah mereka Lan bersaudara dari Istana Abadi Golden Han? Han Li dengan cepat mengalihkan pandangannya, dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Kakak, maafkan aku. Di saat putus asa, aku bergerak sedikit untuk memecahkan lautan petir. Mungkinkah aku ditemukan? Mata Lan Yan berkilat karena malu, dan dia berbisik kepada kakaknya. Itu adalah situasi berbahaya barusan. Bahkan jika kamu tidak bergerak, aku akan melakukannya. Selain itu, kekuatan gelombang guntur yin di lautan petir sudah cukup untuk menyembunyikan auramu. Mengingat indera spiritual dari mereka yang hadir, tidak mungkin bagi mereka untuk mendeteksinya, kata Lan Yuanzi menghibur. Lan Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Sekte Air Surgawi dan Sekte Pedang Surgawi berjalan bersama dan berbisik sebentar. Sekarang batasan menara waktu telah dilanggar, jangan buang waktu di luar. Kita harus masuk secepat mungkin, dan jangan biarkan orang lain mendahului kita. Namun, pembatasan di luar menara waktu sudah sangat menakutkan, dan bagian dalam menara pasti lebih berbahaya. Baru saja, pemimpin aliansi dan wakil pemimpin aliansi membahasnya, dan memutuskan bahwa lebih baik bagi mereka yang berkultivasi sedikit lebih rendah untuk tidak masuk, jangan sampai ada lebih banyak korban, dan beberapa orang membenci kita. Jin Liu maju 2 langkah dan berkata. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang yang hadir tidak punya waktu untuk bersedih atau marah. Senior Jin, tingkat kultivasi apa yang kamu maksud dengan kultivasi yang sedikit lebih rendah? Seorang kultivator nakal Golden Immortal segera bertanya. Mereka yang berada di bawah alam Dewa Emas terlalu lemah, dan kemungkinan untuk bertahan hidup benar-benar tidak tinggi. Tetap di luar menara dan jagalah, kata Jin Liu dengan lambaian tangannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak adil. Saat melanggar batasan barusan, banyak kultivator dewa sempurna dipanggil untuk memasuki barisan. Sekarang pintu menara waktu telah dibuka, kami tidak diizinkan masuk. Apa alasannya? Iya, kami tidak akan pernah setuju. Para kultivator dewa sempurna di bawah komando sekte relatif tenang, tetapi para kultivator nakal segera berteriak. Diam! Lei Yus mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam. Suaranya tidak keras, tetapi kehampaan di sekitarnya bergetar dan berdengung, seolah bergema di lembah kosong. Para kultivator dewa sempurna awalnya berencana memanfaatkan situasi untuk mengeluh, tetapi pada saat ini, ekspresi mereka berubah,
dan mereka semua diam karena takut. Keputusan ini juga demi keselamatan semua orang. Bagaimana dengan ini? Setelah ini, aliansi akan mengambil 30% hasil panen di dalam menara dan membagikannya kepada sesama Daois di luar sebagai kompensasi. Pada saat yang sama, Anda tidak perlu menjaga di luar pintu. Biarkan saja beberapa orang di sini untuk berjaga, dan sisanya dapat melanjutkan penjelajahan di tempat lain. Lagi pula, alam mistik ini sangat besar, dan waktunya terbatas. Tidak perlu menjaga tempat ini, lanjut Leius. Mendengar ini, ekspresi para kultivator lepas dewa sempurna menjadi sedikit lebih baik. Mereka diam-diam menimbang kekuatan mereka sendiri dan risiko memasuki menara waktu, dan segera merasa bahwa ini cukup menguntungkan, jadi mereka mengangguk satu demi satu. Banyak sekte dan kekuatan awalnya tidak ingin membawa murid alam dewa sempurna ke menara waktu, jadi ketika mereka mendengar bahwa akan ada kompensasi, segera menjadi lebih bersedia dan memerintahkan murid untuk menjaga di luar.